Pembiakan sapi potong di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional dengan skala kepemilikan yang rendah. Peternak, terutama di Jawa, biasa memelihara ternaknya dalam kandang individu di sekitar rumah masing-masing. Jika peternak berkelompok dalam kandang kelompok, pengelolaannya pun masih sendiri-sendiri. Skala kepemilikan yang rendah dan pola pemeliharaan seperti ini tidak efisien. Peternak dengan skala kepemilikan yang rendah cenderung menggantungkan sumber daya sekitar untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Misalnya, mencari rumput hanya di sekitar sawah, pinggir jalan, dan tidak khusus menanam hijauan pakan ternak. Curahan waktu untuk memelihara seekor sapi dalam manajemen pemeliharaan tradisional juga tidak efisien. Produktivitas sapi seperti tingkat kebuntingan dan pertumbuhan juga rendah. Pada skala pembiakan yang lebih besar, manajemen pemeliharaan dan penggunaan tenaga kerja dapat lebih efisien. Secara teknis, pemeliharaan sapi dalam model koloni dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan tingkat kebuntingan. Karena perkawinan dapat dilakukan dengan sistem perkawinan alami dengan menempatkan seekor pejantan dalam kelompok sapi betina yang berjumlah sekitar 20-30 ekor. Pemeliharaan pejantan dikenal lebih mahal, akan tetapi jika digunakan dalam pemeliharaan skala besar, maka akan lebih efisien. Yang kedua, memperpendek jarak beranak. Dengan meningkatnya tingkat kebuntingan, maka jarak beranak dapat diperpendek. Kemudian yang ketiga, angka kematian pedet rendah. Karena, misalnya pada kasus induk yang sifatnya keindukannya atau mothering ability-nya rendah, tidak mau menyusui pedetnya, maka pedet dapat disusukan kepada induk lain yang berada pada masa laktasi. Ketika skala usaha diperbesar, maka paradigma peternakan sebagai usaha sambilan harus diubah. Peternakan adalah usaha pokok yang mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Satu siklus produksi sapi pembiakan hingga menghasilkan pedet lepas sapi adalah sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun. Berikut adalah contoh perhitungan satu siklus produksi pembiakan sapi potong. Contoh perhitungan satu siklus produksi pembiakan sapi potong. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ekor anak sapi atau pedet lepas sapi adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Pedet tersebut kemudian terjual. Lalu, biaya apa saja yang kita keluarkan selama 18 bulan? Pakan, tenaga kerja, obat, dan lain-lain. Mari kita hitung. Misal biaya pakan hijauan dan konsentrat adalah 8.000 per hektar per hari, maka biaya 18 bulan adalah 8.000 dikali 30 hari dikali 18 bulan. Sama dengan Rp4.320.000. Diasumsikan satu orang pekerja dapat merawat 20 ekor sapi dengan upah Rp50.000 per hari. Jadi,
untuk merawat satu ekor adalah Rp2.500 per hari. Maka, biaya 18 bulan adalah 2.500 dikali 30 hari dikali 18 bulan adalah Rp1.350.000. Diasumsikan satu orang pekerja dapat merawat 20 ekor sapi dengan upah Rp50.000 per hari. Jadi, untuk merawat satu ekor adalah Rp2.500 per hari. Maka, biaya 18 bulan adalah 2.500 dikali 30 hari dikali 18 bulan Jika pedet lepas sapi mampu dijual dengan harga Rp12 juta, maka penghasilan pembiakan selama 18 bulan adalah harga jual pedet Rp12 juta dikurangin biaya pakan Rp4.320.000 ditambah biaya tenaga kerja Rp1.350.000 ditambah biaya obat dan lain-lain Rp1.350.000. Maka totalnya adalah Rp4.980.000. Penghasilan per bulan per satu ekor induk adalah Rp276.667. Jika kita pelihara lebih banyak induk, maka penghasilan per bulannya adalah jika 10 ekor induk, maka 10 ekor dikali Rp276.667 adalah Rp2.766.670.000 per bulan. Jika 20 ekor induk, maka 20 ekor dikali Rp276.667 sama dengan Rp5.533.340 per bulan. Strategi optimalisasi usaha pembiakan. Pertama, sumber pakan yang kontinu. Kedua, penerapan teknologi pakan seperti fermentasi pakan dan pembuatan pakan komplit atau complete feed. Yang ketiga, penggunaan kandang koloni untuk memudahkan manajemen pemeliharaan. Yang keempat, jalur dan akses pasar yang estabilis. Yang kelima, alternatif lain adalah dengan menjalin kemitraan.